PT Fajar Mitra Indah atau Family Mart adalah perusahaan yang mengoperasikan jaringan convenience store Family Mart di Indonesia. Sebagai retail modern, Family Mart menawarkan berbagai kebutuhan harian, makanan siap saji, minuman, dan layanan cepat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Perusahaan berfokus pada kenyamanan dan aksesibilitas, sehingga interaksi antara karyawan dan pelanggan menjadi elemen penting dalam membentuk pengalaman belanja secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai toko, terlihat bahwa Family Mart memiliki standar pelayanan yang menekankan keramahan, senyum, serta kesiapan dalam membantu pelanggan. Karyawan dituntut untuk menyapa pelanggan, menjelaskan promo, memberikan bantuan kepada kelompok yang rentan, serta menjaga ketertiban di area kasir. Namun, kondisi di lapangan seringkali berbeda dari yang diharapkan. Tingginya jumlah pelanggan, perubahan promo yang cepat, barang yang dipindahkan tanpa pemberitahuan, dan minimnya SOP, terutama untuk menangani pelanggan yang disabilitas, membuat karyawan harus banyak mengandalkan inisiatif pribadi. Selain itu, tekanan kerja, shift panjang, dan keterbatasan jumlah staf turut mengaruhi kualitas pelayanan. Karyawan kadang kesulitan menjaga senyum, merasa kewalahan ketika banyak pertanyaan sekaligus, atau mengalami kesalahan input harga karena kelelahan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memiliki tujuan memberikan layanan terbaik, performa aktual sangat dipengaruhi oleh faktor operasional harian. Dengan demikian, PT Fajar Mitra Indah memiliki potensi besar dalam meningkatkan pengalaman pelanggan, namun membutuhkan dukungan sistem pelayanan, komunikasi internal, dan manajemen beban kerja yang lebih optimal.
gantiin posisi kasir sebentar, saya ada keperluan sama Mbak Hawa. Ada apa Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, dari pagi saya udah cabut ke dokter, saya udah mulai kerja, yang lain pada belum datang, saya beresin dak sendiri, saya bersih-bersih, saya opening sendiri. Ini saya kelelahan Ibu, mohon maaf ya Ibu, saya juga agak sedikit lalai hari ini. Kondisi toko ini tidak kondusif. Saya paham kondisi kamu, itu bukan serta-merta kesalahan kamu, melainkan kesalahan kami. Kami akan cari solusinya supaya kejadian tadi tidak akan terulang. Tadi Ibu, saya mohon maaf ya Ibu. Tiga. Iya, Kak Papa, semangat ya. Baik Ibu, saya izin kembali bekerja ya. Oke. Sepertinya saya harus konsultasi kepada ahli intervensi. Saya beresin dak sendiri, saya bersih-bersih, saya opening sendiri. Ini saya kelelahan Ibu, mohon maaf ya Ibu, saya juga agak sedikit lalai hari ini. Kondisi toko ini tidak kondusif. Saya paham kondisi kamu, itu bukan serta-merta kesalahan kamu, melainkan kesalahan kami. Kami akan cari solusinya supaya kejadian tadi tidak akan terulang. Tadi Ibu, saya mohon maaf ya Ibu. Tiga. Iya, Kak Papa, semangat ya. Baik Ibu, saya izin kembali bekerja ya. Oke. Sepertinya saya harus konsultasi kepada ahli intervensi. Selamat datang teman-teman dalam fokus grup diskusi mengenai performance analysis pada perusahaan kami Family Mart di Rawamangun. Hari ini kita bakal bahas salah satu masalah kinerja yang muncul di lini frontliner, khususnya kasir dan pelayanan pelanggan. Kita akan menganalisis masalah, memetakan kesenjangan kinerja, sampai memberikan rekomendasi intervensi instruksional dan non-instruksional yang tepat untuk meningkatkan kinerja. Kami menggunakan kerangka HPT, Human Performance Technology Behavior Engineering Model Gilbert, untuk mengidentifikasi akar masalah secara sistemik. Dan sebelum masuk ke diskusi inti, kita mulai dari pembahasan ringkasan kasus berdasarkan hasil wawancara. Kasus yang kita analisis berasal dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan Family Mart bagian kasir sekaligus bagian pelayanan all role, serta data angket kuesioner yang dibagikan kepada beberapa staf Family Mart. Kasus ini menggambarkan dinamika kinerja seorang frontliner yang menjalankan dua fungsi utama, yaitu mengelola transaksi di kasir dan memberikan pelayanan langsung kepada pelanggan. Karena posisinya berada di garis terdepan, kualitas kinerja pada aspek keramahan, kecepatan pelayanan, serta ketepatan dalam memberikan informasi baik terkait harga, promo maupun ketersediaan barang memiliki pengaruh besar terhadap pengalaman dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Dari wawancara dengan pegawai lapangan,
terlihat bahwa perusahaan sebenarnya memiliki standar layanan yang cukup tinggi. Setiap pelanggan idealnya disapa, dijelaskan promonya, dibantu ketika kebingungan, serta diberi pengalaman yang konsisten, ramah, cepat, dan informatif. Namun, standar yang terlihat jelas dalam kasus ini sering tidak sepenuhnya tercermin dalam praktik sehari-hari. Tekanan operasional, keterbatasan staf, dan perubahan sistem yang cepat menciptakan jarak antara harapan perusahaan dengan realitas di lapangan. Yang pertama itu ada keramahan dan sikap pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara, karyawan pada dasarnya memiliki standar SOP informal terkait greeting, seperti menyapa dengan kalimat "Selamat pagi kakak, silakan ada yang bisa saya bantu", namun pelaksanaannya tidak selalu konsisten. Saat kondisi toko ramai atau ketika ia sedang fokus menangani pembayaran di kasir, greeting sering dilewati. Hal ini menandakan bahwa standar keramahan bergantung pada situasi beban kerja, bukan pada pedoman yang stabil. Selain itu, sikap ramah yang menjadi salah satu elemen penting layanan minimarket ternyata juga dipengaruhi oleh beberapa faktor emosional. Ketika karyawan merasa lelah, baru menerima komplain, atau sedang menghadapi tekanan pekerjaan, senyum dan keramahan spontan sering menghilang tanpa disadari. Tidak terdapat mekanisme dukungan emosional ataupun SOP penanganan pelanggan rentan seperti lansia, anak kecil, atau penyandang disabilitas. Pelayanan dilakukan berdasarkan inisiatif pribadi. Lalu yang kedua, ada kecepatan dan efisiensi pelayanan. Kecepatan pelayanan sangat dipengaruhi oleh kondisi lapangan. Saat antrian panjang, karyawan berusaha mempercepat transaksi atau membuka kasir kedua. Namun, realitanya kasir kedua tidak selalu bersedia karena keterbatasan staf. Sebagian sedang mengisi rak, melakukan penataan barang, atau sedang bertugas shift malam. Multitasking menjadi tantangan utama. Dalam satu waktu, karyawan dapat menghadapi pembeli yang ingin membayar, pelanggan yang membutuhkan bantuan mencari barang, pelanggan yang bertanya promo, serta tugas rutin seperti restock rak. Ketika beberapa pelanggan bertanya serentak, karyawan mengaku menjawab sambil tetap bekerja agar tidak menghambat antrian. Tetapi strategi ini sering membuat pelanggan merasa kurang dilayani. Kesalahan kasir seperti salah input harga atau salah memberi kembalian juga pernah terjadi, terutama pada shift panjang atau ketika rasa kantuk muncul akibat jam kerja yang padat. Ini menunjukkan kombinasi masalah beban kerja, fatigue, dan kurangnya pelatihan refresher. Yang ketiga, ada kemampuan memberikan informasi. Salah satu temuan paling kritis adalah ketidakjelasan alur update informasi antar shift. Promo Family Mart cukup sering berubah, baik harga, periode promo, maupun jenis produk yang mendapatkan diskon. Namun, tidak ada SOP baku yang memastikan karyawan shift sebelumnya memberikan informasi lengkap kepada shift berikutnya. Akibatnya, banyak karyawan menjelaskan promo berdasarkan pengetahuan lama sehingga terjadi salah paham dengan pelanggan. Untuk stok barang, karyawan biasanya mampu menjelaskan barang habis atau tidak, namun tidak memiliki informasi pasti kapan restocknya. Hal ini membuat pelanggan kecewa, terutama yang datang dengan tujuan spesifik. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan data nih, jelas banget kalau kinerja aktual di perusahaan kami, Family Mart itu masih belum nyampe ke standar ideal yang kita harapkan. Bukan karena karyawannya nggak maksimal, tetapi lebih karena sistem kerjanya sendiri belum memberi lahan yang mendukung buat performa maksimal. Misalnya saat toko lagi ramai, kualitas pelayanan langsung turun. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara ekspektasi pelayanan yang tinggi dengan realitas operasional yang penuh hambatan.
Kesenjangan tersebut terutama dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan proses operasional yang belum efektif. Tidak adanya SOP untuk situasi tertentu, minimnya mekanisme update informasi antar shift, serta beban multitasking yang berlebihan menunjukkan bahwa akar masalah lebih banyak berada pada sistem itu sendiri, bukan individu itu sendiri. Ketika informasi tidak konsisten, pelayanan menjadi tidak akurat. Ketika tenaga kurang, kecepatan menurun. Ketika karyawan lelah tanpa dukungan atau apresiasi, keramahan pun ikut hilang. Masalah-masalah ini saling terkait dan menciptakan efek domino yang memperburuk performa secara keseluruhan. Nah, melihat situasi tersebut, jelas bahwa perbaikan tidak bisa hanya dilakukan pada level individu itu sendiri, tetapi harus menyasar sistem yang mengatur alur kerja, komunikasi, dan dukungan operasional. Family Mart sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja karena struktur kerja sudah jelas. Namun elemen pendukung seperti SOP, penjadwalan staf, komunikasi antar shift, dan sistem apresiasi harus lebih sinkron agar karyawan mampu memenuhi standar pelayanan yang diharapkan. Tanpa dukungan lingkungan kerja yang memadai, standar ideal hanya menjadi slogan, bukan realitas layanan. Karena itu, intervensi pada level sistem menjadi langkah paling penting untuk menutup kesenjangan kinerja yang ada. Baik, kita masuk ke segmen berikutnya. Sekarang kita bakal lanjut ke bagian yang gak kalah penting dan menjadi bagian inti dari pembahasan ini, yaitu intervensi. Di sini kita mau bahas sebenarnya langkah-langkah apa sih yang paling tepat dan paling relevan buat nutup gap yang terjadi di lapangan. Jadi bukan hanya lihat masalahnya apa, tapi juga gimana cara nanganinya secara sistematis. Untuk itu, di sesi ini kita sudah kedatangan narasumber ahli yang bakal ngupas intervensi yang sudah disusun berdasarkan data performance analysis. Kita fokus pada 3 aspek utama: keramahan dan sikap pelayanan, kecepatan dan efisiensi pelayanan, serta kemampuan memberikan informasi. Setiap aspek akan dijelaskan oleh ahlinya masing-masing, dan intervensi dibagi menjadi 2 kategori: instruksional yang berfokus pada pelatihan dan peningkatan skill, dan non-instruksional yang berfokus pada perbaikan sistem, soft, fasilitas, dan kebijakan operasional. Sebelum kita mulai, saya mau menyapa dulu ahli kita hari ini. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir. Saya perkenalkan dulu satu persatu supaya teman-teman punya konteks sebelum kita masuk ke intervensinya. Ahli pertama, selaku pakar service interaction dan emotional labor, fokus pada keramahan dan sikap pelayanan. Ada ahli kedua, Ibu Sabiro, selaku pakar ergonomi pelayanan dan workload management, fokus pada kecepatan dan efisiensi pelayanan. Beliau berpengalaman di redesign alur kerja retail, optimasi beban tugas, dan perancangan lingkungan kerja yang menekan multitasking berlebihan. Dan yang terakhir ada ahli ketiga, Bapak Ilham, selaku ahli sistem informasi layanan dan knowledge management, fokus pada kemampuan memberikan informasi. Penelitian beliau banyak mengulas alur penyampaian informasi antar shift, manajemen update promo, sampai strategi komunikasi operasional harian. Karena intervensi ini agak kompleks dan saling berhubungan, mungkin kita bisa mulai dari gambaran umum dulu ya. Kira-kira pendekatan apa yang paling penting buat jadi titik awal? Siap, terima kasih. Jadi memang dari data kita, intervensinya harus sistematik ya. Karena masalah yang muncul di Family Mart bukan hanya karena kemampuan individu, tapi lebih banyak karena faktor lingkungan kerja, beban tugas, dan alur informasi yang belum optimal. Makanya kita pisahkan intervensinya untuk memperjelas peran masing-masing solusi. Kita mulai dari aspek pertama ya. Mungkin aspek pertama bisa dilanjutkan ke Bu Aisyah. Terima kasih.
Keramahan dan sikap pelayanan ini teman utamanya menunjukkan bahwa greeting dan juga sikap ramah itu sangat situasional atau baru muncul ketika kondisi toko ini longgar dan karyawan ini tidak sedang kewalahan. Di mana adanya ini keramahan selama ini tergantung pada mood dan juga beban kerja, bukan pada standar layanan yang jelas. Nah, untuk mengatasi itu, intervensi institusional yang bisa dilakukan ini mencakup yang pertama itu ada pelatihan SOP, greeting dan service behavior. Di mana kita ini perlu bikin standar greeting yang sederhana dan juga konsisten dan harus dilakukan baik saat toko sepi maupun saat antrian panjang. Misalnya sapaan singkat seperti selamat pagi menjadi sapaan yang wajib. Dalam pelatihan ini juga karyawan diajarkan teknik menggabungkan sapaan singkat dengan kerja kasir agar pertama tanpa mengorbankan efisiensi. Yang kedua ini ada pelatihan regulasi emotion, di mana regulasi emosi ini adalah kunci mengolah stres di frontline retail saat karyawan lelah, kena komplain atau tekanan tinggi dan juga keramahan ini sering hilang. Nah, pelatihan ini diajarkan teknik contoh mudah. Yang pertama itu pertama semangat 478 tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, hembus dan makan selama 10-15 detik di balik kasir. Lalu yang kedua ini ada afirmasi positif seperti saya bisa tangani dengan tenang. Lalu yang ketiga ini ada pengalihan fokus ke fakta, bukan perasaan saat menghadapi pelanggan sulit. Contohnya maaf atas ketidaknyamanannya, ini properti badannya. Nah, lalu ada teknik ini membantu untuk mengurangi kelelahan emosional dari customer insecurity seperti pasar atau marah sehingga semakin. Lalu yang ketiga, pelatihan pelayanan pelanggan rentan, di mana yang untuk kasus manusia dengan disabilitas atau anak-anak yang sering terabaikan. Maka lewat role play realistis metode simulasi, yaitu bantuan istri dengan cara pelan dan juga pengembangan ringan selanjutnya begitu seorang nyamuk atau disabilitas kursi roda ini dengan barang oleh rendah dengan nada ramah, anak-anak diajak main sederhana seperti muncul rumah ini. Tahu pelatihan pakai video rekaman, hasil latihan untuk feedback dan juga pastikan bahasa tubuh terbuka seperti senyum lebar, kontak mata dan juga rada suara, serta ada bantuan yang aman. Selanjutnya, ini juga memastikan semua staf dapat memberikan layanan prioritas yang inklusif dan juga konsisten, tidak hanya berdasarkan inisiatif pribadi. Terima kasih banyak Bu Aska atas penjelasan yang sangat detail. Jadi dari paparan tadi kita bisa menangkap bahwa keramahan dan sikap pelayanan selama ini belum konsisten karena masih sangat bergantung pada mood dan beban kerja, bukan pada standar layanan yang jelas. Intervensi yang Anda usulkan mulai dari pelatihan, SOP greeting, pengaturan emosi hingga simulasi layanan pelanggan rentan sangat konkret dan bisa langsung diterapkan di lapangan. Baik, kita lanjut ke aspek berikutnya yaitu kecepatan dan efisiensi pelayanan. Di sini kita ingin memahami hambatan utama yang memengaruhi kecepatan layanan serta intervensi instruksional apa yang bisa dilakukan agar staf tetap efisien terutama saat situasi sibuk. Untuk itu, kepada Bu Sabiro saya persilakan untuk menjelaskan temuan dan rekomendasi intervensi Anda terkait kecepatan dan efisiensi pelayanan. Terima kasih. Pada aspek kecepatan dan efisiensi dari kasus Anda, hambatan terbesar yang saya temukan ada pada multitasking ekstrim, keterbatasan staf, dan kesalahan teknik kasir yang muncul saat staf kelelahan. Untuk mengatasinya, intervensi instruksional yang diperlukan adalah pertama, yaitu pelatihan manajemen waktu dan prioritas layanan. Di sini, karyawan dilatih teknik memecah antrean berdasarkan jenis permintaan, memprioritaskan pembayaran cepat di kasir, serta membagi waktu dan fokus untuk tetap memberikan bantuan kepada pelanggan lainnya. Latihan simulasi jam sibuk membantu staf mengatur kecepatan dengan strategi antrian yang efektif. Lalu yang kedua adalah pelatihan teknik penggunaan mesin kasir. Masalah salah input dan salah kembalian muncul karena kelelahan dan kurangnya latihan refresher. Intervensi yang disarankan dengan melatih karyawan dengan cara menggunakan void transaksi, reprint stroke, dan penanganan error pada sistem QRIS, serta koreksi yang benar tanpa menimbulkan antrian lama. Pelatihan ini berfungsi sebagai
refresher sehingga kesalahan karena kelelahan dan tekanan kerja berkurang signifikan. Lalu yang ketiga adalah pelatihan alur kerja kasir saat jam sibuk. Pelatihan ini menstandarkan prosedur yang jelas kapan dan bagaimana staf pindah dari kasir ke restock, termasuk sinyal komunikasi antar staf agar tidak jadi kebingungan atau tumpang tindih tugas. Hal ini membantu mengatur alur kerja supaya tidak menghambat pelayanan utama di kasir. Terima kasih atas penjelasan mendalam dari Bu Sabiro mengenai hambatan kecepatan dan efisiensi serta intervensi pelatihan yang sangat relevan seperti manajemen waktu, teknik mesin kasir, dan alur kerja saat jam sibuk. Ini tentu akan membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan produktivitas di kasir. Sekarang kita lanjut ke aspek terakhir dari analisis kasus ini, yaitu kemampuan karyawan dalam memberikan informasi. Aspek ini penting karena pelanggan sering membutuhkan bantuan cepat dan akurat mengenai produk, promosi, atau layanan toko, dan kesalahan di sini bisa menurunkan kepuasan pelanggan serta citra toko. Untuk Bapak Ilham, silakan berikan analisis hambatan utama pada aspek ini. Menurut Bapak Ilham, bagaimana intervensi instruksional yang diperlukan untuk mengatasinya? Tolong sertakan mungkin beberapa contoh pelatihan atau simulasi yang bisa diterapkan. Untuk aspek informasi, masalah yang paling menonjol adalah ketidaksinkronan update antara shift. Promo sering berubah, layout barang sering pindah, tapi tidak ada prosedur baku untuk update harian. Karena itu intervensi instruksional yang diperlukan. Yang pertama, melakukan pelatihan product knowledge. Semua staf wajib memahami promo terbaru, perubahan harga, dan produk favorit agar tidak salah saat menjelaskan kepada customer. Pelatihan ini dapat dilengkapi dengan materi visual atau digital seperti poster atau aplikasi yang membuat update promo harian, sehingga staf bisa dengan cepat merujuk saat memberikan penjelasan kepada para pelanggan. Selain itu, bisa juga dengan kuis interaktif singkat dapat digunakan untuk memastikan pemahaman staf terhadap materi tersebut. Lalu yang kedua ada pelatihan SOP, update informasi antar shift, yang mencakup briefing 3-5 menit antara shift, pengecekan promo baru, dan konfirmasi ulang pada stok. Dengan keterbatasan waktu hanya beberapa menit saat pergantian shift, diperlukan briefing yang terstruktur selama 3-5 menit. Di sesi ini, staf yang keluar shift harus menyampaikan informasi promo yang terbaru, stok barang, dan perubahan layout toko kepada staf masuk shift berikutnya. Semua update ini didokumentasikan menggunakan buku log atau aplikasi digital yang wajib diisi dan divalidasi. Nah, pelatihan ini juga menitik beratkan kepada konsistensi pelaksanaan briefing dan akurasi dokumentasi agar seluruh staf mendapatkan informasi yang sama dan lengkap. Lalu yang ketiga ada role play penjelasan informasi. Pelatihan ini berupa simulasi tanya jawab dengan pelanggan yang menuntut kejelasan informasi. Staf berlatih menjelaskan promo, stok produk, atau perubahan layout dengan bahasa yang mudah dipahami, ringkas, dan tetap sopan. Contoh skenario seperti menjawab pertanyaan tentang masa berlaku promo sebuah produk. Kegiatan ini dapat direkam, lalu dilakukan evaluasi bersama untuk memperbaiki komunikasi dan menjaga konsistensi informasi antara sesama shift. Baik, kita masuk ke segmen ketiga. Tadi kita sudah ngomongin intervensi instruksional yang fokusnya ke pelatihan, skill, dan kemampuan karyawan seperti manajemen waktu, teknik mesin kasir, dan kemampuan memberikan informasi. Sekarang kita pindah ke intervensi yang sifatnya non-instruksional. Ini penting. Ini penting banget karena banyak masalah di perusahaan kami di Family Mart justru muncul bukan karena orangnya kurang kompeten, tetapi karena sistemnya belum mendukung kinerja yang stabil. Misalnya hambatan seperti layout toko yang kurang efisien, keterbatasan peralatan, atau prosedur operasional yang belum optimal, yang bisa bikin staf kesulitan meski sudah dilatih dengan baik. Silakan berikan analisis hambatan utama pada aspek sistem ini dan lingkungan kerja, serta intervensi non-instruksional yang bisa diterapkan untuk memperbaikinya.
Betul banget, kalau kita lihat dari data, masalah di Family Mart itu malah lebih banyak dipicu oleh faktor non-instruksional, seperti komunikasi antar shift lemah, SOP kurang lengkap, beban kerja yang tidak seimbang, dan sistem apresiasi kurang berjalan. Ini juga membuat performa ideal susah dicapai, karena itu intervensi non-instruksional menjadi kunci utama. Nah, untuk sisi non-instruksional, ada beberapa hal yang sangat krusial seperti dalam aspek satu, adanya permasalahan ketidakkonsistenan keramahan dan juga sikap pelayanan. Dan saya menyarankan intervensi yang ada seperti yang pertama itu ada perlu dibuat SOP layanan pelangganan rentan. Nah, SOP ini mencakup prioritas layanan, kalimat komunikasi standar, dan juga langkah-langkah bantuan fisik jika dibutuhkan. Nah, yang kedua ada diterapkan shift check-in atau check-out emosional, yaitu supaya leader tahu kondisi staff sebelum memulai shift dan juga bisa menyesuaikan bebannya. Nah, yang ketiga ini perlu diterapkan sistem apresiasi sederhana seperti Staff of the Week. Nah, mengingat motivasi terbukti mempengaruhi keramahan, reward kecil bisa membantu konsistensi perilaku pelayanan. Nah, dengan intervensi ini, keramahan tidak lagi sekedar kebetulan, tapi hasil dari sistem yang mendukung. Pada aspek kedua, untuk kecepatan dan efisiensi pelayanan, ditemukan fakta bahwa kecepatan dan efisiensi pelayanan itu belum optimal dan sering terhambat. Maka dari itu, saya menyarankan yang pertama adalah penambahan staf paruh waktu untuk jam sibuk, terutama pada jam 11 sampai jam 1 dan pada jam 5 sampai jam 8. Ini waktu ketika pelanggan membludak dan kasir kedua biasanya sulit dibuka. Yang kedua adalah manajemen antrean, itu harus ditata ulang. Misalnya dengan stiker jalur antrean, barrier kecil, sinyal kasir buka dan tutup, sehingga pelanggan tidak menumpuk secara acak. Ketiga adalah kebijakan microbreak 2-3 menit setiap jam. Ini bukan libur panjang, namun istirahat singkat yang terbukti membantu mengurangi fatigue dan menurunkan risiko kesalahan kasir. Dengan kombinasi pelatihan dan penataan sistem, kecepatan pelayanan bisa jauh lebih stabil dan tidak bergantung pada jumlah pelanggan. Kita lihat dari permasalahan kasus yang ada pada aspek ketiga ini, yaitu sering tidak akuratnya sebuah informasi karena info yang tidak update. Saya menyarankan beberapa intervensi seperti yang pertama, penyediaan shift logbook khusus promo, restock, dan perubahan layout. Semua staf wajib menuliskan update sebelum dan sesudah shift. Lalu yang kedua, pembuatan grup komunikasi internal, misalnya membuat WhatsApp group ataupun Telegram, agar update promo bisa diberikan secara real time oleh leader. Yang ketiga, penyediaan papan informasi di backroom agar informasi promo dan harga seragam dan tidak tergantung hafalan. Dengan adanya intervensi ini, staf toko tidak perlu menebak-nebak, tidak perlu cek rak satu persatu, dan pelanggan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Baik, kita masuk ke sesi pendalaman. Tadi para ahli sudah menjelaskan rancangan intervensi masing-masing. Sekarang saya ingin menggali lebih dalam seberapa besar dampaknya bagi kinerja perusahaan kami Family Mart kalau intervensi ini benar-benar dijalankan secara konsisten. Kita mulai dari aspek pertama, keramahan dan sikap pelayanan. Tadi Anda menekankan perlunya SOP greeting formal dan emotional readiness. Tadi banyak minimarket menganggap drama itu bawaan individu, bukan sesuatu yang bisa disistemkan. Bagaimana Bu Aisha menanggapi hal tersebut? Nah, ini asumsi yang sering keliru. Studi Zetam dan Bittner tentang service quality menunjukkan bahwa reliability dan konsistensi ini jauh lebih menentukan daripada keramahan dan spontan. Artinya, keramah tamahan ini bisa dan harus distandarisasi. Nah, SOP greeting ini bukan untuk membatasi improvisasi, tetapi memberi baseline agar pelanggan selalu menerima sapaan minimal. Lalu, ada masalah emosional, yaitu bukan urusan pribadi, tapi variabel kinerja. Nah, menurut Goldman, kemampuan regulasi emosi ini merupakan kompetensi kerja yang bisa dilatih, bukan bawaan lahir. Nah, karena itu modul micro training selama 10 menit ini sebelum shift dimulai bukan gimmick. Itu termasuk intervensi berbasis bukti untuk menurunkan emosional fatigue dan meningkatkan konsistensi pelayanan. Jadi argumentasinya jelas, keramahan bukan soal ya tergantung anaknya, tetapi bagian dari skill kerja yang wajib di-style oleh organisasi. Kalau sistemnya benar, mood individu tersebut gak langsung bocor ke pelanggan. Betul,
Jadi, adanya dukungan supervisor ini, walaupun sederhana seperti daily appreciation note, yaitu memperkuat self-efficacy, yang seperti yang disampaikan Bandura, pendek, murah, tapi efeknya panjang. Kita pindah ke aspek kedua, kecepatan dan efisiensi pelayanan. Masalah paling sering di sini adalah multitasking dan keterbatasan staf. Tadi Bu Sabiro menyarankan task redistribution dan visual cue load management. Kenapa dua hal itu menjadi prioritas? Karena berdasarkan Gilbert's Behavior Engineering Model, masalah di Family Mart itu jelas masuk kategori environmental support, bukan karyawannya lemot. Sistem kerja membuat mereka harus mengisi rek, menjawab pertanyaan, dan mengerjakan kasir dalam waktu bersamaan. Itu bukan multitasking, itu task overload. Task redistribution mencegah beban kerja menumpuk hanya pada kasir. Jadi floor staff petugas memegang pelanggan yang bertanya, sementara kasir berfokus pada transaksi. Lalu visual cue load management seperti lampu indikator antrian panjang diambil dari prinsip ergonomi Sanders dan McCormick agar staf bisa mengambil keputusan cepat tanpa perlu membuka kasir kedua. Jadi ini bukan sekedar kerja lebih cepat, tetapi lebih mendesain ulang kondisi kerja supaya karyawan gak dihukum oleh sistem. Benar sekali, ketika lingkungan kerja diperbaiki, error rate seperti salah input harga biasanya turun dari 30-40%. Itu sudah dibuktikan di banyak retail modern. Kita masuk ke aspek ketiga yang tadi banyak dikeluhkan pelanggan, informasi promo dan stok yang gak akurat. Tadi Bapak Ilham menyebut intervensi Shift Change Information Protocol atau SCIP dan Single Source of Truth. Bisa dijelaskan kenapa ini krusial? Karena problemnya bukan di kemampuan komunikasi karyawan, tapi alur informasi internal. Menurut teori knowledge management dari Nonaka dan Takeuchi, informasi berubah cepat butuh struktur atau explicit knowledge transfer. Kalau infonya cuma lewat omongan shift sebelumnya, pasti bocor. Makanya SCIP wajib, setiap pergantian shift, info promo, stok kritis, dan perubahan layout dicatat di satu dokumen terpusat. Lalu single source of truth, misalnya dashboard promo yang di-refresh setiap pagi, membuat semua karyawan punya referensi yang sama. Jadi hilang tuh problem katanya promo, gak tahu kapan barang datang karena infonya rapi dan tersentralisasi. Betul, dengan sistem yang jelas, akurasi informasi naik dan kepercayaan pelanggan pun ikut naik. Karena seringnya pelanggan kecewa bukan karena barangnya habis, tapi karena jawaban staf yang tidak pasti. Terima kasih para ahli. Dari diskusi ini kelihatan bahwa 3 aspek pelayanan, keramahan, kecepatan, dan akurasi informasi ternyata saling terhubung. Intervensi instruksional memperbaiki skill individual, sementara intervensi non-instruksional memperbaiki sistem kerja. Ketika keduanya berjalan bersama, kinerja pelayanan bisa naik secara signifikan. Terima kasih kepada Bu Aisyah, Bu Sabiro, dan Bapak Ilham atas penjelasannya. Dari diskusi hari ini, kita bisa melihat bahwa peningkatan kualitas layanan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada sistem kerja yang mendukung mereka. Kombinasi pelatihan singkat ini dan perbaikan alur operasional terbukti menjadi langkah yang cepat sekaligus efektif. Dengan implementasi yang konsisten, Family Mart, perusahaan kami, bisa meningkatkan kenyamanan pelanggan dan menjaga performa staf tetap stabil. Kita tutup sesi ini. Terima kasih untuk waktunya dan sampai bertemu di diskusi berikutnya. Oh, they come unstuck, faded, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing the song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like?
Selamat sore Mbak Haura dan Mas Panglima. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam Zoom malam ini. Saya tahu bahwa kalian baru selesai bekerja. Saya apresiasi karena sudah menyita waktunya malam ini untuk melakukan Zoom dengan saya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas hasil intervensi saya bersama ahli sebelumnya mengenai masalah yang terjadi di perusahaan kita. Adapun yang harus sampaikan ke kalian itu tentang penyebab penurunan kualitas yang terjadi beberapa minggu terakhir kepada pelanggan yang membeli pada perusahaan kita di Family Mart. Jadi saya mohon kepada teman-teman untuk menyimaknya baik-baik. Baik, Ibu Pang siap. Siap, Ibu Esa. Baik, terima kasih. Sebelum FGD kita lakukan, saya sudah melakukan observasi lapangan selama beberapa hari dan hasil observasi itu menunjukkan beberapa pola yang cukup signifikan, di mananya itu perusahaan meminta saya berkonsultasi dengan ahli intervensi supaya solusi yang kita ambil bukan solusi cepat hanya menutup masalah sementara, tetapi benar-benar menyelesaikan akar masalah tersebut. Jadi memang store kita yang dibahas secara khusus ya Ibu Esa? Ya betul Mbak Haura. FGD kemarin full tentang store kita dan kondisi kerja kalian. Nah, setelah saya berbincang-bincang dengan ahli, beban kerja di store kita itu ternyata tidak merata. Ada waktu di mana satu kru bisa pegang 4 pekerjaan sekaligus dan membuat manusiawi kalau pasti akan merasa kewalahan. Tetapi dalam jangka panjang itu sangat bahaya. Pasti akan memunculkan rasa stres, kewalahan, performa turun, dan risiko human error meningkat. Betul Bu, kadang saya pas lagi itu harus sambil mencari dan ngurusin karya. Nah, itu poin yang dicatat para ahli salah satunya. Jadi dengan begitu, dengan jumlah kru yang kita punya sekarang, jam sibuk tidak bisa ditangani maksimal. Itu yang membuat kita kelelahan, terutama karyawan yang bekerja dan tidak bisa mempertahankan fokus. Iya Ibu, apalagi pas sore, itu ramainya kadang nggak bisa kehandle semua. Nah, setuju. Jadi para ahli menemukan bahwa komunikasi antar shift di store kita tidak punya standar. Karena tidak baku, informasi sering hilang. Misalnya stok hampir habis, atau kendala mesin, atau area yang belum selesai, sehingga membuat shift berikutnya selalu mulai dari titik nol. Nah, kadang saya juga bingung. Pas masuk ke sini, ternyata ada yang belum dikerjain, tapi tidak tahu tuh siapa yang terakhir. Jadi temuan selanjutnya adalah tidak adanya area kerja yang jelas, sehingga sering pindah area berkali-kali dalam satu shift. Jadi itu bikin energi kita itu terkuras, jadi fokus terpecah dan kualitas kerja tidak stabil jadinya. Iya, kalau ini emang bener banget Bu, capeknya tuh karena lompat-lompat tugas. Lalu para ahli menilai store belum memberikan struktur kerja yang cukup untuk mendukung kru bekerja dalam ritme yang sehat. Jadi itu yang menyebabkan kelelahan fisik dan emosional. Nah, itu juga mungkin yang mungkin kepentingan yang gue kayaknya. Betul, dan itu bukan salah kalian, melainkan itu masalah sistem kerja kita. Maaf saya ulangi, itu melainkan kesalahan sistem perusahaan kita.
Nah, dari 5 temuan itu, para ahli memberikan beberapa rekomendasi yang harus kita terapkan. Jadi, sebagai manajer wajib memastikan perubahan ini berjalan. Yang pertama itu ada reorganisasi shift dan SDM, di mana itu shift dipetakan secara ulang, beban kerja diseimbangkan, dan tidak boleh ada shift berat dipegang satu kru tersebut. Berarti nanti jadwalnya berubah total ya Ibu? Ya, tapi tujuannya untuk stabilisasi kerja kalian. Lalu yang kedua itu ada sistem komunikasi shift to shift, di mana itu ada template laporan wajib dikirim pada saat pergantian shift dan berisi 12 poin penting. Pakai template itu jelas ya Bu informasinya. Ya betul, tepat sekali, supaya tidak ada informasi yang hilang. Lalu yang ketiga itu ada pembagian area kerja tetap, di mana itu satu kru sama dengan satu area setiap shift. Lalu ada rotasi agar tidak jenuh. Terus maksimal 3 area, ada front cashier, refill produk, dan backroom cleaning. Nah, itu enak tuh, jadi fokus ke satu area dulu. Lalu yang keempat itu ada briefing 5-7 menit perkiraan, di mana itu briefing wajib dilakukan supaya shift itu tidak berjalan buta. Jadi harus ada arahan, poin kerja, dan pengecekan tugas. Lalu yang kelima ada coaching tekanan. Setiap minggu akan ada review performa dan coaching supaya masalah tidak begitu menumpuk. Nah, lalu ada tentang penjadwalan shift baru. Saya sudah menyusun jadwal baru di mana tidak ada lagi kru yang closing sendirian. Jadi jam sibuk itu ditempati 2 orang yang sebelumnya 1 orang. Lalu rotasi dibuat adil sehingga jadwal ini tidak bisa dinegosiasikan kecuali situasi darurat. Nah, mungkin kalau tidak profesional itu lebih menegakkan kayaknya. Ya betul, itu demi keamanan kalian. Nah, nanti pembagian area kerja seperti ini. Hari pertama itu ada Haura sebagai front, lalu 45 sebagai refill, lalu hari kedua Haura sebagai refill, 45 sebagai backroom, hari ketiga Haura backroom, 45 sebagai front. Jadi kalian itu berganti-gantian mengambil posisi pekerjaannya supaya tidak jenuh dan selalu fokus. Jadi tiap hari kami benar-benar tahu apa yang harus dikerjain ya Ibu? Betul, supaya lebih terarah. Lalu saya juga sudah menyiapkan form dengan 12 poin, setiap shift wajib diisi, tidak boleh kosong. Nanti informasinya bisa Ibu kirim di grup ya Bu ya? Iya, setelah meeting kita sudah selesai, saya akan langsung kirimkan di grup. Lalu briefing dilakukan sebelum shift, closing dilakukan setelah shift. Kalau salah satunya tidak dilakukan, shift dianggap tidak lengkap. Siap Ibu, berarti setelah tutup kita langsung rangkum laporannya. Betul. Lalu setiap Sabtu saya akan cek kinerja kalian, ritme kerja dan masalah yang kalian temui. Saya mohon bantuannya kepada teman-teman, semisal mengalami kendala atau masalah dalam pekerjaan, boleh memberitahukan kepada saya supaya tidak ada masalah yang terjadi di perusahaan kita selanjutnya, supaya kita bisa menjaga kondisi kerja kita tetap stabil.
rangkaian pemaparan sesi meeting kali ini, mungkin dari teman-teman semua saya ingin mendengarkan pendapat kalian mengenai hasil intervensi mengenai perusahaan kita bersama ahli. Apakah ada yang mau disampaikan, teman-teman? Kalau dari saya, Bu, semuanya sudah jelas, malah jauh lebih rapi. Sistem ini menurut saya juga bikin pekerjaan jadi lebih terarah dan nggak tumpang pilih juga. Saya siap untuk menjalankannya, Ibu. Kalau saya juga dengan arah yang jelas, saya rasa fokusnya itu lebih gampang dijaga. Saya pun tidak merasa keberatan gitu. Baik, terima kasih teman-teman kalau sudah bisa menerima. Jadi saya tekankan sekali lagi sebelum mengakhiri sesi meeting kali ini, intervensi itu diterapkan bukan untuk mempersulit kalian, teman-teman, tetapi untuk menjaga kesehatan kerja, keamanan, dan kualitas store. Nanti saya kirimkan semua dokumen, jadwal shift baru, pembagian area, form komunikasi, shop briefing, closing, dan saya harap teman-teman untuk membacanya malam ini, jangan besok, supaya besok sudah maksimal untuk dilakukan. Baik, Ibu. Siap, Ibu. Jadi sesi meeting kali ini telah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Semoga esok hari lancar beraktivitas. Salam sehat.